PT Semeru Teknik, sebuah perusahaan yang bergerak di industri alat angkut kelautan, mesin kapal, dan peralatan kemaritiman. Didirikan pada tahun 1979 di Surabaya, Jawa Timur. Awalnya, perusahaan ini mengalami pertumbuhan pesat berkat sedikitnya pesaing yang memungkinkan mereka memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Namun saat ini, mereka menghadapi tantangan serius akibat persaingan yang semakin ketat dan perubahan kebijakan pemerintah yang tidak stabil. Untuk mengatasi hal tersebut, PT Semeru Teknik telah mengadopsi strategi intensif dengan fokus pada pertumbuhan, termasuk diversifikasi produk, kontrol kualitas rutin, dan ekspansi cabang di berbagai provinsi di Indonesia. Meskipun strategi ini memiliki potensi untuk menjaga daya saing, perusahaan harus juga memperhatikan faktor pendukung seperti kondisi pasar, ketersediaan modal, sumber daya manusia, dan produksi agar implementasinya efektif. Maka dari itu, kami akan melakukan menganalisis manajemen strategis pada PT Semeru Teknik untuk mengidentifikasi SWOT, yaitu dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada, serta merumuskan alternatif strategis untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan dalam jangka panjang. PT Semeru Teknik memiliki visi dan misi yang jelas. Visi dari perusahaan adalah menjadi perusahaan yang paling terpercaya dan dekat dengan pelanggan di seluruh Indonesia. Misi dari perusahaan adalah meningkatkan produktivitas dengan menyediakan alat-alat teknologi yang spesifik. PT Semeru Teknik merupakan perusahaan yang melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan seksama sesuai dengan visi, misi, dan standar perusahaan. Proses rekrutmen untuk posisi direksi dan manajer melibatkan jasa konsultan internal perusahaan dengan penilaian berdasarkan standar konsultan dan kebutuhan perusahaan. Sementara itu, rekrutmen untuk posisi lainnya dilakukan melalui job fair dan website lowongan kerja. Setelah perekrutan, dilakukan penyeleksian sumber daya manusia dengan menguji IQ, EQ, psikologi, dan pengalaman karyawan. Karyawan yang terpilih akan mendapatkan pelatihan dan pengembangan berkala, terutama saat ada kebijakan baru atau peralatan baru yang perlu dipahami. Namun perusahaan saat ini mengalami kekurangan sumber daya manusia handal di bidang sales marketing karena pensiunan yang banyak dan minimnya pelamar kerja. Penilaian kerja karyawan dilakukan berdasarkan kontribusinya terhadap perusahaan dan gaji karyawan mengikuti kebijakan UMR yang berlaku. PT Semeru Teknik menjalankan fungsi pemasaran dengan melakukan analisis pelanggan melalui survei langsung, memilih penjualan produk secara retail dengan menyediakan counter dan melakukan kunjungan ke daerah serta membuka cabang di berbagai provinsi. Perusahaan juga melakukan perencanaan produk dan jasa untuk menjual produk yang mutakhir dan memberikan pelayanan yang maksimal. Penentuan harga didasarkan pada biaya, kurs mata uang, skala pengiriman, dan harga pasar. Distribusi dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui ekspedisi atau pengambilan langsung oleh konsumen. Promosi dilakukan melalui pembagian katalog, iklan media cetak, pameran di dalam dan di luar negeri, serta gathering party. Terkait dengan keputusan investasi yang dilakukan PT Semeru Teknik dalam mendukung visi dan misi perusahaan, ada sejumlah keputusan investasi yang telah dilakukan PT Semeru Teknik. Beberapa keputusan investasi yang sudah dilakukan, misalnya pembukaan cabang-cabang di berbagai daerah, penambahan peralatan, serta penambahan varian produk. Semua keputusan investasi tersebut, selain untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, juga digunakan untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh PT Semeru Teknik di masa mendatang. Terkait dengan keputusan pembiayaan yang dilakukan PT Semeru Teknik, ada dua sumber dana utama untuk pembiayaan. Sumber dana untuk pembiayaan yang pertama adalah dari perputaran keuntungan yang diperoleh oleh PT Semeru Teknik. Sementara sumber dana pembiayaan yang kedua adalah dari pinjaman bank. Keputusan pembiayaan yang demikian diperlukan karena mengingat besarnya kebutuhan dan cakupan usaha dari PT Semeru Teknik.
PT Semeru Teknik menerapkan SOP di setiap divisi untuk menjaga kelancaran proses operasional sesuai aturan perusahaan. Perusahaan ini memiliki standar kualitas melalui TQM yang mengedepankan ketepatan, efektivitas, dan efisiensi. Inovasi produk telah dilakukan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mengikuti perkembangan teknologi. PT Semeru Teknik telah meraih berbagai penghargaan sebagai bukti komitmen kualitas produknya. Garansi produk hanya diberikan kepada produk tertentu berdasarkan waktu pemakaian dan jenis produk. Sementara produk dengan harga murah biasanya tidak mendapatkan garansi. Koordinasi yang intensif antara pengadaan dan pemasaran diperlukan untuk menjaga stabilitas persediaan stok. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan merupakan faktor internal perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan. PT Semeru Teknik memiliki faktor-faktor kekuatan internal di dalam usahanya. Berikut ini akan kami paparkan faktor-faktor kekuatan internal yang dimiliki oleh PT Semeru Teknik. Yang pertama, PT Semeru Teknik memiliki cabang di 5 provinsi yang ada di Indonesia. Melalui kekuatan ini, PT Semeru Teknik memiliki cakupan pasar yang lebih luas sehingga memudahkan konsumen dalam mencari produk yang mereka butuhkan. Secara tidak langsung, kekuatan ini adalah proses dari visi dan misi perusahaan. Yang kedua, kualitas produk yang baik dan pelayanan yang maksimal. PT Semeru Teknik memiliki pemasok yang bersertifikat ISO, International Standard Operation. Dan perusahaan ini selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, PT Semeru Teknik senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya dengan penanganan konsumen sesegera mungkin atau layanan Halo Semeru 24 jam. Yang ketiga, memiliki lebih dari 28.000 jenis produk. Selain merupakan salah satu perusahaan penyedia kebutuhan perkapalan yang terlengkap yang ada di Indonesia, PT Semeru Teknik ini juga pernah mencapai berbagai peringkat seperti China Top 500 Brand. Yang selanjutnya Customer Satisfaction Product. Selanjutnya Inflation Chinese Engine Enterprise Brands yang lebih dari 1 dekade. Sehingga konsumen menjadikan perusahaan ini sebagai one-stop shopping store. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Kelemahan adalah faktor internal dari perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan itu. Kelemahan dalam perusahaan yang tidak diminimalkan secara terus-menerus akan memberikan dampak negatif dan tentunya dapat merugikan perusahaan. PT Semeru Teknik memiliki kelemahan internal dalam usahanya, yaitu yang pertama, kurangnya tenaga sales yang handal dan kurangnya juga tenaga kerja yang handal, khususnya di bidang sales. Membuat perusahaan ini menjadi kurang maksimal dalam menjalankan proses sales marketing perusahaan, sehingga penjualan akan turun-menurun. Yang kedua, banyaknya dead stock dan banyaknya miscommunication antara departemen pembelian dan penjualan yang terjadi dalam rencana pembelian dan pemasaran, sehingga membuat overstock yang susah untuk dijual lagi. Yang ketiga, departemen warehouse atau kekurangan tempat penyimpanan. Banyaknya dead stock membuat ruang tempat penyimpanan menjadi semakin berkurang. Yang ketiga, peluang atau opportunity. Peluang merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. PT Semeru Teknik memiliki faktor-faktor peluang eksternal, yaitu yang pertama, pasar yang luas karena Indonesia adalah negara maritim. Kondisi Indonesia merupakan negara maritim. Hal tersebut membuat permintaan terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh PT Semeru Teknik tinggi dan terus ada. Yang kedua, kebijakan dan rencana pemerintah yang bertujuan memajukan kemaritiman di Indonesia. Karena adanya kebijakan pemerintah tentang penyejahteraan para nelayan dan para petani, membuat
pasar tender pemerintah maupun swasta terus bergulir, sehingga secara otomatis memberikan nafas segar bagi perusahaan tersebut. Yang ketiga, memiliki jumlah pelanggan tetap yang tinggi. PT Semeru Teknik memiliki pelanggan yang tetap yang melakukan repeat order secara rutin dalam jumlah yang besar. Selanjutnya yang keempat, yaitu ancaman atau threat. Ancaman merupakan faktor eksternal yang sulit dikendalikan dan dapat membahayakan posisi perusahaan. PT Semeru Teknik memiliki faktor-faktor ancaman eksternal. Berikut ini adalah pemaparan bagaimana faktor-faktor ancaman eksternal yang dimiliki oleh PT Semeru Teknik. Yang pertama, pemain baru yang menawarkan produk dengan harga yang lebih murah. Keberadaan pemain baru yang menawarkan produk dengan harga murah dapat membuat PT Semeru Teknik kesulitan untuk melakukan penjualan kepada calon konsumen baru, khususnya yang peka terhadap perbedaan harga. Yang kedua, adanya perdagangan bebas. Keberadaan perdagangan bebas antar negara membuat jumlah pesaing semakin banyak. Tidak hanya di dalam negeri, pesaing juga dapat berasal dari luar negeri. Selanjutnya yaitu analisis strategi. PT Semeru Teknik adalah perusahaan importer mesin kapal dan peralatan kemaritiman yang memiliki visi menjadi perusahaan terpercaya dan dekat dengan pelanggan di seluruh Indonesia. Misi perusahaan adalah meningkatkan produktivitas dengan menyediakan alat-alat teknologi yang spesifik. Dalam fase pertumbuhan, PT Semeru Teknik fokus pada kualitas produk dan pelayanan yang maksimal dengan variasi produk yang mencapai 28.000 jenis. Perusahaan ini menjadi pilihan konsumen sebagai toko lengkap. PT Semeru Teknik juga memberikan layanan Halo Semeru 24 jam untuk memastikan konsumen dapat berkomunikasi dan dilayani dengan baik. Dalam menghadapi persaingan, perusahaan menjaga standar kualitas produk, menjalin hubungan baik dengan konsumen, melengkapi varian produk, dan meningkatkan penawaran langsung kepada calon konsumen, dan menyesuaikan harga jual produk agar terjangkau. Dalam menghadapi ancaman dari pemain baru, perusahaan tetap mempertahankan kualitas produk, memberikan layanan maksimal, dan menjaga hubungan dengan konsumen. Dalam analisis lingkungan internal dan eksternal, PT Semeru Teknik memiliki kekuatan seperti cabang di 5 provinsi, kualitas produk dan pelayanan yang baik, serta variasi produk yang luas. Namun, ada kelemahan seperti kurangnya tenaga sales yang handal, deadstock yang cukup banyak, dan kurangnya tempat penyimpanan di departemen gudang. Ada juga peluang yang dimiliki perusahaan adalah pasar yang luas karena negara Indonesia adalah negara maritim. Kebijakan pemerintah yang mendukung kemaritiman dan jumlah pelanggan tetap yang tinggi. Namun ada juga ancaman yang dihadapi oleh PT Semeru adalah persaingan dari pemain baru dengan harga yang lebih murah, perdagangan bebas, serta kondisi politik dan keamanan yang belum stabil. Dalam strategi bisnis, PT Semeru Teknik dapat menerapkan strategi penetrasi pasar untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dan strategi pengembangan pasar melalui pembukaan cabang di provinsi lain. PT Semeru Teknik di Surabaya telah mengimplementasikan manajemen strategis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis. Prinsip pertama yang dijunjung tinggi adalah keadilan dalam bisnis. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Baqarah ayat 188 bahwa tindakan yang batil dalam pemanfaatan harta harus dihindari. Perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan transaksi dengan keadilan, memastikan bahwa setiap aspek bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks manajemen strategis, PT Semeru Teknik telah menerapkan perencanaan yang matang sebagaimana dianjurkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 133 dengan bersegera mencari ampunan dan menyusun rencana yang selaras dengan visi keislaman. Pengelolaan sumber daya yang bijak sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 26 hingga 27 menjadi landasan dalam kebijakan perusahaan
dengan menghindari pemborosan dan memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Kerjasama yang baik sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 2 juga ditekankan, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam kebajikan dan takwa, serta menghindari dosa dan pelanggaran dalam berbisnis. Selanjutnya, PT Semeru Teknik mengakui pentingnya menghindari riba dan praktik bisnis yang haram. Sejalan dengan Al-Baqarah ayat 275, keberlanjutan bisnis diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 31 dan 56. Perusahaan ini menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, serta berupaya memberdayakan masyarakat melalui kegiatan bisnis yang beretika. Meski demikian, PT Semeru Teknik memiliki tantangan seperti kurangnya tenaga penjualan yang handal dan kekurangan tempat penyimpanan. Strategi yang dapat diambil melibatkan seleksi tenaga penjualan yang memegang teguh nilai-nilai Islam, memastikan integritas dan etika bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan gudang yang efisien dan adil perlu diimplementasikan untuk mengatasi masalah penyimpanan. Dalam merespon peluang, PT Semeru Teknik dapat memanfaatkan pasar luas Indonesia sebagai negara maritim. Dukungan kebijakan pemerintah terkait kemaritiman dapat menjadi peluang, selama kontribusi perusahaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menjaga hubungan baik dan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perusahaan dapat mempertahankan pelanggan tetap dan menghadapi ancaman dari pemain baru dengan harga lebih murah. Secara keseluruhan, PT Semeru Teknik telah mengadopsi pendekatan holistik dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen strategisnya. Dengan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, perusahaan dapat membangun reputasi kuat di kalangan konsumen yang peduli dengan nilai-nilai Islam, mencapai keberlanjutan bisnis, dan memperluas pangsa pasar mereka. Sekian dan terima kasih.